Ketika ia menyampaikan, saya merasa bahwa ini amat terburu-buru karena persepsi di luar yang ada malah liar. Dan saat ini malah yang terjadi kan, kalau kita melihat kedua-duanya mengundurkan diri itu setelah berbincang dengan Pak Jokowi. Ini menjadi nantinya juga turut menjadi bola liar. Jangan-jangan tugas baru Pak Bambang ini dibuat dadakan. Tujuannya supaya tidak menjadi bola liar dan supaya tidak menggelinding masuk kepada istana yang akhirnya istana dianggap terlalu muluk impiannya ke IKN. Pada dasarnya IKN ini adalah sebuah proyek atau sebuah rencana pembangunan yang bisa dianggap gagal. Yang patut dipertanyakan ya kembali lagi, jangan-jangan tugas baru ini dibuat-buat hanya untuk meredam kemunduran diri secara besar-besaran, secara masif diliput ataupun menjadi opini liar di masyarakat. Program Tribunnews on Fokus Tribuners kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya, Nela Irda. Tribuners, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan juga wakilnya dari Otorita IKN, Doni Rahajo ini resmi mengundurkan diri dari jabatannya di tengah PR besar di Ibu Kota baru. Banyak pihak yang kemudian menyebut bahwa pengunduran diri dua kepala IKN ini karena tidak bisa memenuhi target, termasuk rencana soal penyelenggaraan upacara 17 Agustus di IKN. Lalu bagaimana terkait mundurnya kepala IKN ini? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan saya, pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Efriza. Bang Efriza, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Abang? Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak. Dan selamat sore untuk Tribun News. Terima kasih Bang Efriza menyempatkan kembali berdiskusi dalam Tribun Sound Focus bersama dengan saya. Ini yang baru saja informasi yang kami terima, ini ada Kepala IKN begitu Bang Efriza mengundurkan diri bersama wakilnya begitu ya, bersama-sama mengundurkan diri di tengah situasi yang mana kita tahu pengebutan pembangunan ini sedang dilakukan di IKN. Saya ingin minta kacamata Bang Efriza sebagai pengantar, silahkan Bang. Ya, terima kasih Mbak Nila. Yang pertama kita harus lihat bahwa hal ini menarik karena dari Mensesnek atau Menteri Sekretaris Negara itu menyatakan bahwa keduanya sebagai ketua dan sebagai wakil ketua mengundurkan diri. Sayangnya, sekali lagi saya katakan sayangnya, ketika ia menyampaikan, saya merasa bahwa ini amat terburu-buru karena persepsi di luar yang ada malah liar. Dan saat ini malah yang terjadi kan, kalau kita melihat kedua-duanya mengundurkan diri itu setelah berbincang dengan Pak Jokowi sebagai Pak Presiden atau Presiden kita. Dan berikutnya Pak Bambang ini mendapatkan tugas baru untuk menjaring di levelnya yang lebih tinggi, yaitu internasional. Dan sayangnya saat hal tersebut disampaikan, mundur, hal ini tidak disertai dengan sebuah gagasan ataupun sebuah wacana yang sudah dipersiapkan. Misalnya itu tadi, posisi baru yang sudah disampaikan terlebih dahulu. Artinya masyarakat tidak menduga-duga, tidak menjadi liar persepsinya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan bahwa ternyata mundurnya ini bukan mundur dalam arti benar-benar mundur karena gagal, tapi karena naik level untuk Pak Bambang dan atau mendapatkan tugas baru. Nah, sayangnya hal ini keburu menjadi asumsi liar, persepsi liar di publik. Seperti itu sih Mbak pembukanya. Oke, jadi keputusan mengundurkan dirinya ini alasannya jadi tidak clear, padahal sedianya mendapatkan tugas baru dari pemerintah atau dari Presiden Joko Widodo sendiri yang justru levelnya lebih tinggi, seperti itu ya, Bang Efriza ya. Yang juga banyak pihak, ada dari DPR RI, dari PKB juga sempat mengatakan ini
tidak berhasil begitu mengerjakan target dari IKN sendiri sehingga memutuskan untuk mengundurkan diri karena target dari IKN dianggapnya terlalu muluk-muluk atau terlalu tinggi. Seperti itu bagaimana analisa Bang Efriza terkait kritikan ini, Bang? Ya, kritikan ini memang sudah disampaikan oleh PKB Hmm. dan anggota DPR RI. Ia menyatakan hanya saja itu tadi, pernyataan-pernyataan ini adalah pernyataan-pernyataan yang juga ia masih menduga. Makanya berkali-kali kalimatnya adalah ada hal di luar yang menyatakan misalnya ternyata di luar dikatakan sulit sekali untuk mendapatkan atau bekerja dengan gaji yang tidak cair tepat waktu. Yang kedua, sulit untuk bekerja sementara targetnya itu terlalu tinggi, bahkan target untuk 17 Agustusan itu diselenggarakan di IKN pun dianggap terlalu besar, terlalu muluk, dan apalagi disertai dengan perpindahan ASN. Dan inilah asumsi-asumsi liar yang terjadi merespon dengan mundurnya. Dan semestinya memang benar bahwa mundurnya ini sudah diketahui, disampaikan, dan kemudian sudah dibincangkan, hanya saja ini menjadi nantinya juga turut menjadi bola liar. Jangan-jangan tugas baru Pak Bambang ini dibuat dadakan. Tujuannya supaya tidak menjadi bola liar dan supaya tidak menggelinding masuk kepada istana yang akhirnya istana dianggap terlalu muluk impiannya ke IKN. Pada dasarnya IKN ini adalah sebuah proyek atau sebuah rencana pembangunan yang bisa dianggap gagal. Kenapa bisa dianggap gagal? Karena proyek ini penuh dengan dinamika dari mundurnya calon, yang kedua penuh dengan dinamika keinginan yang tinggi, yang besar, tapi ternyata sulit untuk direalisasikan. Dan ini yang saya melihat kurang cermatnya manajemen pemerintahan dalam mengelola isu, dalam menggulirkan atau menjelaskan suatu masalah. Dan yang patut dipertanyakan ya kembali lagi, jangan-jangan tugas baru ini dibuat-buat hanya untuk meredam kemunduran diri secara besar-besaran, secara masif diliput ataupun menjadi opini liar di masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke, dugaan atau analisa dari sejumlah pihak juga yang mempertanyakan ini elit dari DPR kan juga mempertanyakan apakah kemudian mundurnya dua kepala IKN ini sekaligus adalah bagian dari ketidaksepahaman antara presiden dengan dua sosok yang mengepalai IKN ini atau kalau dari analisa Bang Efriza seperti apa? Ya, kalau dari analisa ini saya melihat bahwa Pak Jokowi atau Pak Presiden dengan dua orang yang diganti, yaitu menggantikannya untuk saat ini adalah Menteri PPUR Ya. dan kemudian dari Wamen, ATR, dan BPN, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah memang benar-benar bisa bekerja kalau, sekali lagi, kalau orang-orang yang mengelola misi-misi ataupun mengelola proyek pembangunan infrastruktur ataupun proyek besar dari pemerintah itu adalah menteri. Kalau bukan menteri, kalau orang-orang profesional, orang-orang yang bekerja untuk membantu pemerintah, jangan-jangan tidak bisa mereka untuk bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo. Jangan-jangan mereka punya visi misi yang harus diturunkan oleh mereka dari Pak Presiden Joko Widodo, tapi turunannya itu begitu sulit, begitu besar tantangannya, dan seperti dikatakan oleh dari kader PKB yang menyatakan bahwa kakinya harus kuat, dia pun menyatakan jangan-jangan kaki yang kuat itu hanya dari orang pemerintahan, hanya dari menteri di pemerintahan. Dan kalau jadi ataupun saat ini begitu bisa diselenggarakan oleh Menteri PPUR, kemudian oleh Wamen,
dan penyelenggaraan 17 Agustusan itu di IKN menjadi fantastis, menjadi berhasil, ini membuktikan bahwa kinerja menterinya Presiden Pak Joko Widodo bisa dikatakan satu sisi berhasil, tapi sisi yang lain selalu merangkap jabatan. Oke. Dan ini berbahaya nantinya. Berbahayanya fokusnya yang tidak jelas. Apakah fokus kepada pekerjaannya sebagai menteri atau fokus untuk IKN-nya? Dan ini yang malah mengkhawatirkan nantinya ke depannya. Dan ini yang disebut manajemen pemerintahan patut dipertanyakan. Oke, manajemen pemerintahan Presiden Jokowi yang patut dipertanyakan karena sekali lagi ya ada menteri yang kemudian double jabatan yang saat ini sosoknya adalah Menteri PUPR Pak Bas dan juga Raja Juli Antoni seperti itu Wamen yang kemudian menjadi pelaksana tugas di IKN. Kalau melihat dua sosok ini Bang Efriza, apakah kemudian Pak Bas dan juga Raju Juliantono ini adalah sosok yang kemudian cukup tepat, yang kemudian dipilih oleh Presiden Jokowi untuk mengisi plot yang kosong setelah ditinggalkan dua kepala IKN, Bang? Ya, kalau dilihat dari pembangunan infrastruktur, Pak Basuki ya tentu paling cocok. Hmm, Hanya saja persoalannya Pak Basuki ini loyalnya kemana? ya, Apakah ia loyal ke pemerintah atau nantinya ia loyal kepada PDI Perjuangan? Karena bagaimanapun dia punya irisan dengan PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan Wamen memang bagus kedua-duanya. Satu sisi Pak Menteri ini adalah untuk infrastruktur, Pak Wamen untuk tata ruang dan pertanahan yang tentu butuh semua kerjanya. Namun sisi lain, irisannya ini jangan-jangan nantinya Pak Presiden Joko Widodo ataupun konsentrasi mereka bukan hanya double, tapi tiga hal yang mereka lakukan. Pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk partai, dan yang ketiga adalah untuk kerjanya dia yang double. hmm, Nah ini menjadi suatu hal yang patut kita pertanyakan. Bisa tidak mereka mengelola dengan baik dan tepat? Jangan-jangan baiknya ini hanya untuk 17 Agustusan. Selesai itu, IKN itu ya dalam hal yang stagnan, tidak jelas kerangkanya, kinerjanya, alat ukurnya, evaluasinya. Kenapa? Karena konsentrasi mereka pun terpecah. Memikirkan satu sisi hubungan mereka dengan partainya, sisi lain dengan Pak Jokowi, sisi yang ketiga adalah dengan pekerjaannya. Dan yang berikutnya, bagaimana mereka menuntaskan kedua hal itu sama baiknya. Menuntaskan pekerjaannya dan menuntaskan IKN itu sendiri. Jangan-jangan kakinya kuat hanya karena fokusnya ia ke IKN, tapi melupakan fokus dalam hal pembangunan infrastruktur yang sedikit banyak 2024 tantangannya adalah bisa tidak diselesaikan tepat waktu seluruh proyek infrastruktur. Dan begitu juga dengan proyek-proyek yang terkait dengan pertanahan yang menjadi agenda terbaru. Dan Raja Juli, saya rasa satu sisi memang baik, tapi sisi yang lain kita harus mempertanyakan karena menterinya juga baru. Wamennya fokusnya terpecah. Jangan-jangan program pemerintah ini adalah program yang tidak bisa 100% dilaksanakan. Jadi hanya 50-50 saja pembagian kinerjanya dan pembagian kerjanya. Oke, itu juga akan menjadi PR juga bagaimana nanti pembagian pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Pak Bas ataupun Raja Juli karena di satu sisi di pemerintahan harus tetap bekerja, tapi di satu sisi percepatan pembangunan di IKN juga harus tetap dilakukan, begitu ya, Bang Efriza. Kalau kita bicara soal IKN, ini kan juga pasti berkaitan bagaimana pemerintahan ke depan Prabowo Gibran yang juga akan melanjutkan IKN. Dengan dipilihnya Pak Bas sebagai pelaksana tugas IKN di balik keahliannya yang memang berkaitan soal infrastruktur gitu. Apakah juga bisa dibaca bahwa sedianya ini adalah cara bagaimana Pak Bas dikunci di satu plot agar kemudian nantinya masih bisa bersama dengan pemerintahan Prabowo Gibran, Bang Efriza? Iya, kalau langkah itu dilakukan untuk Pak Bas, ini menjadi suatu hal yang menarik Hmm? adalah bagaimana menarik gerbong juga dari PDI Perjuangan. Karena Pak Bas ini suka tidak suka irisannya adalah PDI Perjuangan. Ya. Dan yang berikutnya adalah apa yang mau dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran.
melanjutkan IKN atau melanjutkan infrastruktur. Karena Pak Bas ini baik dalam hal infrastruktur, tapi belum teruji dalam hal IKN. Oke. Apakah Pak Bas ini bisa konsentrasi untuk membangun IKN yang begitu besar, tapi sisi yang lain kita mempertanyakan bagaimana proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, proyek strategis nasionalnya. Apakah ini suatu hal yang memang harus dilepaskan dan Pak Bas konsentrasi ke sana seperti dikatakan bahwa ini dikunci? Kalau ini dikunci, otomatis bahwa keberlanjutan program pemerintahan itu menjadi pilihan. Apakah melanjutkan IKN atau melanjutkan program infrastruktur? Karena kedua-duanya tidak bisa dipegang oleh satu orang. Apalagi nanti di pemerintahan terbaru dari Pak Prabowo. Apakah Pak Bas ini benar-benar ditaruh di otorita, artinya untuk IKN semata, lalu siapa yang melanjutkan program infrastruktur? Kalau nilainya adalah program infrastruktur yang baik, yang bagus, ya Pak Bas. Nah ini menjadi dilematis nantinya di pemerintahannya Pak Prabowo. Lagi-lagi IKN kalau Pak Bas sudah ditaruh di sana, kemudian sebagai PLT ya, pelaksana tugas, kemudian ia dilantik menjadi menteri, pertanyaannya siapa yang akan melanjutkan proyek IKN ini? Sosok siapa yang bisa? Lagi-lagi semuanya menerka. Menerka wajahnya siapa yang pantas, rekam jejaknya siapa yang pantas, menerka wajah di sini juga irisan partainya atau profesional. Dan berikutnya adalah bagaimana cita-cita dari pemerintahan itu sendiri, dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Berkelanjutannya itu seperti apa? Jangan-jangan memang layak untuk dipikirkan seperti rekomendasi dari PDI Perjuangan bahwa IKN kalau memang tidak dapat memenuhi proyek pembangunan, tidak bisa berhasil, kenapa tidak untuk dipikirkan evaluasi terhadap IKN? Harus lebih diperhatikan lagi, artinya banyak PR dari IKN yang harus diselesaikan begitu ya, Bang Efriza ya, untuk kemudian bisa benar-benar tepat sasaran dan seluruh target dari IKN ini juga bisa selesai tepat waktu bersamaan dengan limit sekali masa pemerintahan Presiden Jokowi yang akan selesai di Oktober dan nanti akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Seperti itu. Bang Efriza, terima kasih banyak untuk obrolan kita terkait IKN dan apa yang sebenarnya menjadi target utama dan PR besar dari IKN. Semoga di lain kesempatan kita ada waktu untuk berbincang kembali. Bang Efriza, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Efriza. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute ada Bang Efriza. Nantikan obrolan saya dengan tema-tema lain yang pasti masih dalam program Tribun on Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.